Shalom, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Ya, kakak berharap walaupun adik-adik berada di rumah, ibadahnya di rumah, tapi kakak Tanti berharap semuanya berada dalam keadaan sehat. Ya, pada pagi hari ini kakak Tanti ditemani sama kakak Sisi. Ya, semuanya sudah siap ibadah? Iya, kalau semuanya sudah siap ibadah, bajunya sudah rapi, sudah mandi, Alkitabnya sudah siap, uang persembahannya sudah siap, berarti kita semuanya harus semangat ibadahnya. Ya, kalau begitu kakak Tanti semuanya jemput adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi, kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan sama Happy Yaya, Happy Yeye. Ya, silakan kakak Sisi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Happy Yaya, Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita ulang sekali lagi. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, baik adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya. Kita siap untuk berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan masih karuniakan buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau masih anugerahkan buat kami semua sampai pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah kami walaupun kami masih beribadah secara online Tuhan, adik-adik kami di rumah masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya di mana ada 2, 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir bersama-sama dengan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Ya, kita masih puji Tuhan, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama
Ya, baik adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Jadi adik-adik yang belum bisa membaca, duduknya yang tenang ya. Nanti kakaknya yang akan membacakan. Iya. Sebelum itu, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, sorak haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang dimana pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa firman. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, di mana kami juga masih diberi kesempatan untuk beribadah sekolah minggu walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu. Berkati pula kakak Diana ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya kakak Diana boleh menyampaikan firman dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Amin. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita dari kitab 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, di mana tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Aku bersyukur kepada Tuhan. Nah, di kitab 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 itu menceritakan tentang Rasul Paulus. Di sini ada yang sudah tahu tentang cerita Rasul Paulus? Mau dengar cerita kakak Yana? Nah,
Kakak Diana cerita ya. Paulus sebelum namanya dipanggil Paulus, dulu dia dikenal dengan nama Saulus. Dia itu terkenal orangnya yang kejam, yang ganas, yang jahat. Karena dia itu tidak suka sama orang Kristen. Dia itu tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, Saulus ini selalu mencari dan mau menangkap siapapun yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia mau menangkap semua orang Kristen, baik laki-laki maupun perempuan. Suatu hari Saulus itu mau pergi ke Damsyik bersama teman-temannya. Nah, di perjalanan tiba-tiba ada sinar yang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara yang bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, tiba-tiba di situ Saulus tidak bisa melihat, matanya tiba-tiba buta. Kemudian teman-temannya menuntun Saulus karena dia sudah tidak bisa melihat. 3 hari kemudian Tuhan menyuruh yang namanya Ananias untuk menyembuhkan matanya Saulus yang buta. Kemudian Ananias ini menumpangkan tangan ke atas Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu tiba-tiba selaput penutup matanya itu yang bikin dia buta tiba-tiba jatuh. Akhirnya Saulus dapat melihat kembali. Kemudian Ananias ini membaptis Saulus dan menyarankan Saulus untuk makan agar kekuatannya pulih. Karena selama dia buta 3 hari, dia tidak mau makan, dia tidak mau minum. Setelah Saulus dibaptis, akhirnya Saulus ini tinggal bersama murid-muridnya Tuhan dan belajar firman Tuhan. Akhirnya Saulus ini mempercayai Tuhan Yesus. Dan disitulah namanya Saulus berubah menjadi Paulus. Nah, dari pembacaan kita, Paulus yang sudah bertobat dan sudah mempercayai Tuhan Yesus, yang sudah mau mengikut Yesus, akhirnya dia rajin memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Ia sering bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Kadang-kadang Rasul Paulus ini jalan kaki, walaupun sangat jauh, dia tetap jalan kaki. Kadang juga dia naik perahu. Kadang-kadang kalau dia naik perahu ada badai. Tetapi Rasul Paulus ini tidak takut. Dia percaya Tuhan akan selalu membimbing dan menyertainya. Nah, kakak mau tanya dulu, siapa di sini anak-anak sekolah mingguku yang pernah temani mamanya atau bapaknya pergi ke pasar jalan kaki? Ayo. Atau pergi ke gereja jalan kaki? Apakah anak-anak sekolah minggunya kakak Diana ini mengeluh atau sementara jalan cemberut atau marah-marah? Papa, mama sakit sekali nih kakiku, capek maka jalan. Ada tidak yang seperti itu? Kakak Diana berharap tidak ada ya. Semuanya melakukannya dengan ikhlas. Sama dengan cerita Rasul Paulus. Dia selalu pergi ke satu tempat ke tempat yang lain memberitakan firman Tuhan.
Walaupun dengan jalan kaki, dia tidak pernah mengomel, dia tidak pernah marah-marah, dia tidak pernah berkata, Tuhan capek sekali ini kakiku, jalan kaki, gak pergi ke sana, pergi ke sini untuk beritakan firman-Mu. Dia tidak pernah mengeluh seperti itu. Malah di cerita firman Tuhan ini, Rasul Paulus selalu bersyukur karena Tuhan selalu memberikan dia kekuatan. Dia selalu kuat berjalan jauh, dia selalu kuat menghalangi badai. Kalau dia naik perahu, dia tidak takut karena dia sudah bertobat, dia percaya. Walaupun kita tahu tadi yang kakak Diana cerita, dia dulu masa lalunya kelam, dia seorang yang jahat, tetapi karena dia mau bertobat dan Tuhan mengangkat dia dari kegelapan dan dia memberitakan firman Tuhan, dia boleh berjalan di jalan yang terang, dia tidak patah semangat. Dia selalu bersyukur karena Tuhan selalu mau mengampuni dia dan mengajak dia untuk bersama-sama dengan dia untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kakak berharap juga agar adik-adik yang cantik, adik-adik yang manis ini selalu bersyukur atas apapun yang sudah kita terima. Berkat apapun yang Tuhan kasih, kita bersyukur. Kita mempunyai mama, kita mempunyai papa yang selalu sayang sama kita, mempunyai oma, mempunyai opa yang selalu sayang sama kita, atau teman-teman kita di sekeliling kita yang selalu sayang sama kita. Kita bersyukur. Dari hal sekecil apapun kita harus selalu bersyukur. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat teman-teman yang baik yang Engkau kirimkan. Terima kasih buat kedua orang tuaku yang baik, yang selalu bekerja, semoga mereka selalu sehat. Kita selalu bersyukur. Kalau kita dikasih kue sama tante kita atau om kita, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu melalui tanteku, melalui omku, dan segala yang ada di kehidupan kita, baik kesehatan, baik berkat makanan, baik berkat uang, apapun itu berkat kasih sayang. Semuanya kita harus bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, karena Dia selalu mengirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang sayang sama kita. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, mulai dari sekarang, kalau kita pernah melakukan kesalahan, mari kita bertobat, mari kita berusaha bersyukur, mensyukuri berkatnya Tuhan di dalam kehidupannya kita. Apapun bentuknya, baik kita di dalam keadaan susah, di dalam keadaan senang, semuanya kita harus bersyukur. Kenapa sih Kakak Diana, kalau kita susah harus bersyukur juga? Iya, karena lewat kesusahannya kita, pasti ada maksud Tuhan yang baik buat kita. Tuhan mau mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana, lebih taat kepada Tuhan, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya Kakak Diana bilang, walaupun dalam keadaan susah dan keadaan senang, tetap semuanya kita harus bersyukur. Minta Tuhan berikan selalu kesehatan, minta Tuhan berikan kekuatan agar kita bisa melaluinya. Karena tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, tanpa penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Siapa kita ini? Apa dayanya kita? Kalau Tuhan bilang pada saat ini, kamu Diana sakit, ya pasti kita sakit. Maka dari itu, apapun keadaan kita harus selalu bersyukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus yang selalu ada
mengasihi kita, menyayangi kita, sampai Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib hanya untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu yang baik, yang pintar, yang sangat kakak-kakak pembimbing banggakan, mari saat ini kita bersama-sama belajar, berusaha untuk bersyukur dengan berkat Tuhan yang selalu kita rasakan setiap hari, setiap jam, setiap detik. Inilah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Diana. Ya, untuk itu kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Ya, adik-adik sudah siap semuanya? Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Beberapa saat yang lalu ya Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya kami anak-anak-Mu dapat selalu bersyukur atas berkat yang senantiasa kami rasakan setiap hari di dalam kehidupan kami. Berkati Kakak Diana ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Berikanlah hamba-Mu selalu kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanannya. Ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan anak-anak sekolah minggu kami di dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, dan di dalam bangku sekolahnya. Tolong Tuhan berkati, berikan selalu kesehatan, kekuatan, sehingga anak-anak sekolah minggu kami ini dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan kelak anak kami ini boleh berguna bagi nusa dan bangsa. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak sekolah minggu kami
yang mungkin pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tolong Tuhan berkati obat-obatan yang sementara dikonsumsi, sehingga anak-anak sekolah minggu kami ini boleh pulih, boleh sembuh, dan di minggu yang akan datang kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu bersama-sama. Ya Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin mengalami pertambahan usia. Kami bersyukur, kami bersuka cita oleh karena penyertaan Tuhan yang senantiasa di dalam kehidupan anak sekolah minggu kami. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kakak-kakak pembimbing kami di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Tolong Tuhan berkati, berikan selalu kesehatan, kekuatan buat kakak-kakak pembimbing kami, sehingga kakak-kakak pembimbing kami boleh selalu sehat di dalam kehidupan setiap hari, di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanannya di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan Ibu Pendeta kami, Ibu Deborah Tiku Ampulembang MTH, dan Bapak Ibu Majelis. Tolong Tuhan berkati mereka ya Tuhan, berikan selalu kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan setiap hari, di dalam pekerjaan dan dalam pelayanan di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta jajarannya. Tolong Tuhan berkati, berikan juga selalu kesehatan, kekuatan, pimpin mereka ya Tuhan, agar mereka dapat senantiasa membimbing, mengarahkan dan memimpin negara kami, negara Indonesia, yang dimana pada saat ini ya Tuhan, kami juga masih bergumul dengan pandemi virus corona. Tolong Tuhan mampukan kami sebagai warga masyarakat yang baik untuk selalu mendengar, untuk selalu menaati segala perintah, segala aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kami bersama-sama boleh terbebas dari cengkeraman virus corona. Ya Tuhan, kami juga mendoakan tim medis, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya ya Tuhan. Berkati mereka di dalam pelayanannya, berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan, lingkupilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam mereka menjalankan pelayanannya, pekerjaannya di ladang-Mu. Ya Tuhan, kami juga bersyukur beberapa saat yang lalu kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan benar untuk pelebaran pelayanan firman di ladang-Mu di hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami ya Bapa, ampunkanlah salah dan dosa kami di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak jemput semuanya adik-adik bangkit berdiri, kita angkat pujian selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu sampai minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa berkat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
Ya adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan kakak, selalu dengar-dengaran sama orang tua, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.